That's about as far as from here to Bali, non-stop. And it required... Oke guys, di video kali ini kita akan membahas seputar alutsista canggih yang telah dibeli oleh Prabowo. Saat memutuskan bersedia bergabung ke dalam pemerintahan Presiden Jokowi, Prabowo Subianto hanya mau posisi sebagai Menteri Pertahanan. Sejak menjabat pada akhir 2019, mantan Danjen Kopassus itu telah melakukan pengadaan sejumlah alutsista untuk TNI. Alutsista terus dimodernisasi demi mendukung TNI melaksanakan tugas dan fungsi pertahanan guys. Prabowo sangat yakin sampai saat ini negara dengan sistem dan kemampuan pertahanan yang baik akan disegani dalam kancah politik global. Nah, berikut deretan 5 jenis alutsista yang telah dibeli Indonesia selama Prabowo menjabat. 1. Kendaraan taktis atau rantis maung. Kendaraan taktis atau rantis maung ini adalah buatan PT Pindad. Kendaraan ini digunakan untuk memperkuat tugas prajurit TNI. Prabowo Subianto menyerahkan kendaraan taktis maung ini ketika penyelenggaraan rapat pimpinan Kementerian Pertahanan di Jakarta pada tanggal 11 hingga 13 Januari 2021. Rantis maung mampu bergerak dengan kecepatan hingga 120 km per jam serta dapat menjangkau jarak tempuh hingga 800 km. Rantis maung ini juga dilengkapi dengan bracket senjata otomatis 7,62 mm, konsol SS2 V4, tracker kendaraan hingga perangkat GPS navigasi. Kendaraan ini dapat menerjang medan yang sulit serta mampu beroperasi lepas di ruas jalan aspal guys. Pesawat angkut A400M. Indonesia secara resmi mengakuisisi 2 unit angkut pesawat angkut militer Airbus 400M. Pesawat yang mempunyai daya jelajah 8.900 km ini memiliki 3 kemampuan yang meliputi pengangkutan taktis, pengangkutan strategi hingga pengisian bahan bakar di udara. Ruang angkut pesawat ini dapat menampung beban 37 ton. A400M merupakan airlifter besar pertama yang mampu mengangkut beban berat seperti eskavator hingga truk pengangkut bahan bakar kapasitas 80 ton. Pesawat ini juga mampu mengangkut 116 personel dengan peralatan siap tempur. Pesawat A400M ini mempunyai peran penting dalam berbagai misi yang dijalankan, yaitu transportasi kargo besar hingga terjun payung. 3. Kapal fregat. Pada Juni 2021, Kementerian Pertahanan Indonesia telah menandatangani kontrak penyediaan 6 fregat kelas Frame dan 2 fregat bekas kelas Mistral. Kapal fregat Frame mempunyai panjang 14 meter dan lebar 20 meter. Kapal ini dapat menampung 108 pasukan dan awak kapal. Kapal fregat Frame dipersenjatai sistem rudal SAAM Aster 15. Kapal ini juga dilengkapi dengan sistem senjata anti kapal selam segala cuaca yaitu MILAS. Frame dipersenjatai dengan rudal anti kapal Exocet MM40 Blok 3 milik MBDA. Sedangkan untuk fregat kelas Mistral dilengkapi dengan perang anti kapal selam. Selain itu, fregat kelas Mistral dengan peluncur Octuple Albatros. Peluncur ini mampu menembakkan rudal ke udara dan permukaan ke udara jarak menengah. Fregat kelas Mistral dapat membawa 16 rudal tambahan. 4. Jet tempur Dassault Rafale. Kementerian Pertahanan telah menekan kontrak kerjasama terkait pembelian 6 jet tempur Dassault Rafale pada 10 Februari 2022. Jet tempur ini diproduksi perusahaan Prancis Dassault Aviation. Rafale mempunyai mesin kembar yang dirancang sebagai pesawat serbaguna. Selain itu, jet ini dilengkapi dengan rudal serangan udara ke udara Mika dan Meteor. Meriam internal 30 mm dengan kemampuan 2.500 putaran per menit. Rafale mampu menampung senjata hingga 9 ton. Kecepatan jet tempur ini mencapai 1.384 km. Jet tempur Rafale juga dapat melakukan penjagatan pesawat musuh dalam satu misi, serangan udara ke darat, serangan udara ke udara.
kapal selam Scorpion. Bersamaan dengan penandatanganan kontrak pembelian 6 pesawat tempur Dassault Rafale, Prabowo juga membuat kesepakatan rencana pembelian 2 unit kapal selam Scorpion. Rencana ini tertuang dalam salah satu poin kesepakatan antara Naval Group dengan PT PAL. Scorpion merupakan kapal selam dengan teknologi canggih yang dilengkapi dengan 4 generator diesel berdaya 2.500 kW. Scorpion mampu menampung sebanyak 32 kru dan memiliki berat keseluruhan mencapai 1.500 ton. Scorpion menyelam hingga kedalaman 300 meter di bawah permukaan laut dan tetap melaju dengan kecepatan 20 knot setara dengan 37 km per jam. Sedangkan ketika berada di permukaan air, laju dari Scorpion adalah 12 knot atau 22 km per jam.